Ini materi HKM 2 dan AKL ya, mungkin lebih banyak. Oke. Jadi materi ini saya ambil kalau yang akuntansi pajaknya dari buku ini, seperti yang ada di silabus kita. Sementara kalau materi akuntansinya sendiri ada bukunya BIMS ya, untuk yang AKL. Nah, saudara-saudara, yang disebut business combination ya atau penggabungan usaha, sekali lagi sumber utamanya ada dua, yaitu buku melulu dua jadi satu, tiga jadi satu. Nanti kita lihat apa saja sih bentuknya yang disebut sebagai business combination itu, ya. Jadi biasanya perusahaan memilih untuk menggabungkan usaha, ya mayoritas sih dua pertimbangan ini ya. Entah itu karena memang hukum yang mensyaratkan. Dulu kita punya, atau Petra itu punya lipo dan niaga di depan itu tuh ketika masuk entrance hall. Tapi pemerintah mensyaratkan bank asing itu nggak boleh loh operasi di Indonesia kalau nggak gabung dengan Bank Indonesia. Akhirnya mereka merger. Mereka menggabungkan usaha melalui merger lipo dan niaga. Muncul CYB niaga saja, ya kan? Nah itu bisa jadi aspek hukum yang lebih banyak di sana. Tapi mungkin saja ada yang ingin dapat keringanan pajak sehingga mereka melakukan business combination. Ya. Jadi dua faktor ini yang mayoritas ditambah dengan alasan-alasan lain. Ya, bisa jadi mungkin apa? Pertimbangan kepemilikan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ingin men-take over kita, lalu dia syaratkan kamu harus gabung dulu dong, kamu harus buat spin off dulu dong, split off dulu dong, baru saya mau take over umpama. Yaitu alasan-alasan lain. Nah, menurut BIMS ada dua cara perusahaan melakukan business combination. Hati-hati ya. Jadi kata-kata penggabungan atau combination tidak melulu 2, 3, 4 jadi satu, tapi satu. Ada yang namanya dua atau lebih entitas itu bergabung jadi satu unit ekonomi. Bisa bentuknya merger, bisa bentuknya konsolidasi. Atau nama besarnya adalah melebur. Ya, peleburan. Tapi bisa juga kalau akuisisi. Jadi kalau PTA mengambil alih PTB itu juga sebenarnya part of business combination. Ya, jadi nggak hanya peleburan tapi juga akuisisi. Nah, akuisisi ini yang Anda tahu itu akuisisi maksudnya apa? Biasanya yang pop up langsung beli saham. Saya beli sahamnya PT lain. Tentu kalau signifikan ya, itu bisa jadi masuk dalam definisi akuisisi yang merupakan penggabungan usaha. Tapi kalau beli saham PT lain hanya untuk spekulasi bisa jadi bukan part of penggabungan usaha. Tapi tidak melulu beli saham kan ya. Goodwill itu muncul kapan? Nah, sama aja toh saya beli saham tadi. Apakah ada waktu saya beli saham ada goodwill? Ada nggak? Kalau PTA beli saham PTB terus dia nyatat goodwill. Kan nggak hanya investment to cash ya. Emang ada goodwill? Betul pas akuisisi, tapi akuisisi yang saya cerita tadi dengan cara beli saham, apakah ada goodwill? Nah, goodwill itu kapan munculnya? Nah, yang dibeli keseluruhan perusahaan, yang dibeli net aset perusahaan, bukan surat berharganya. Karena kalau yang dibeli surat berharganya, akuntansi keuangan, nggak ada
goodwill. Goodwill hanya muncul kalau semua perusahaan itu dibeli, utang-utangnya dibeli, aset dan hutangnya dibeli. Dengan kata lain membeli net aset. Tapi kalau yang dibeli adalah equity-nya, ya, share capital-nya, ya, kita investasi berarti. Tapi sama-sama akuisisi, ya. Nah, apakah akuisisi dalam bentuk membeli? Bagaimana dengan PSAK 22? Dia mengatakan business combination itu kayak apa sih? Menurut PSAK 22 sudah strict, ya, spesifik. Kalau Anda akuisisi dengan cara beli saham. Tapi harus apa ini? Harus apa? Karena kalau Anda belinya lalu bentuknya hanya perusahaan, padahal perusahaan asosiasi sudah signifikan, ya. Berapa kepemilikan kalau kita beli saham perusahaan lain terus namanya dulu. Tapi kalau induk anak kan di atas. Akuisisi dengan cara tadi, yang dibeli net asetnya perusahaan sehingga muncul goodwill. Nah, itu juga penggabungan usaha atau business combination. Jadi mindsetnya jangan melulu combination itu 2 jadi 1, 3 jadi 1, 4 jadi 1. Enggak melulu menggabung benar-benar dalam pola pikir kita, ya. Bisa juga dengan cara ini rupanya, ya. Jadi nerbitkan saham, ya, keluarkan cash dan semacamnya, transaksi antar pemegang saham, dan semua yang ada dalam kriteria ini bisa masuk dalam definisi penggabungan usaha menurut PSAK 22, ya. Nah, kalau saya rekap dalam tanda kutip, ya, kalau saya summary, ya, dua ini sebenarnya, ya, business combination, jadi hubungan induk anak dan legal merger, ya, legal merger. Kalau bicara legal merger itu dibahas lagi lebih lanjut di slide berikutnya, ya. Legal merger, ya, itu ngasih asetnya ke perusahaan lain. Jadi ada acquire, ambil alih. Nah, acquire ini kasih dalam tanda kutip, memberi asetnya kepada acquiring, ya. Nah, acquired company ya, baik likuidasi atau tidak likuidasi. Oke. Atau yang kanan, ya, 2 atau lebih perusahaan mengalihkan aset ke satu entitas baru. Anggap aja ada 2, A dan B, lalu mereka alihkan aset ke C. C ini baru, ya. C ini baru. Sama sih, baik yang kiri atau kanan, kiri saya kanan saya, ya, kiri Anda juga kanan Anda, itu acquired company dibubarkan. Bedanya yang kiri, ya, itu acquiringnya tetap ada. Kalau yang kanan, enggak. Yang benar-benar merger, kalau saya kasih istilah, ya, pure merger itu sebenarnya yang kiri. Yang kanan ini istilahnya apa? Kalau dilihat kan dari tadi ada bahasan merger konsolidasi, terus juga akuisisi. Di sini kok cuma hanya ada hubungan induk anak dan legal merger. Padahal biasanya ada perusahaan baru. Jadi perusahaan lama itu hilang, ganti jadi perusahaan baru. Mereka dalam tanda kutip gabung di perusahaan baru. Kalau yang kiri, perusahaan lama masih
Kalau tadi kan CIMB Niaga dan Niaga dan Lipo gabung jadi CIMB Niaga, itu merger yang kiri. Kalau yang kanan contohnya apa? Yang populer deh. Jadi ada dua yang eksis, terus bentuk baru satu. Dua ini semua net asetnya dialihkan ke yang baru tadi. Di contoh-contoh kuliah atau mungkin praktik bisnis yang populer di Anda, apa contoh konsolidasi? Di dunia modern sekarang lah, saya udah agak ketinggalan kalau ngikutin yang konsolidasi apa. Contoh saya contoh lama. Ada ide? Bisa bank, bisa konstruksi atau apapun. Apa contohnya? Yang kiri. Jadi Lipo itu ngalihkan ke CIMB. Liponya kan bubar, Lipo Bank ya, Lipo Bank, bukan Lipo Finance. Ini kita bicara bank. Kan CIMB-nya masih ada. Nah, yang kanan ini anggap aja Lipo dan CIMB dan Niaga gabung. Mereka bubar tapi bentuk satu yang baru. Ya, apa contohnya? Yang kanan ini, yang ini nih. Apa contohnya? Ada ide enggak? Kalau seandainya Manchester City gitu ya, berjaya terus kan. Di Manchester daripada nggak efisien ada dua klub, satu diambil, gabung gitu. Terus berdirinya Manchester City toh, nah itu yang kiri. Gitu. Kalau yang kanan, apa contohnya? Manchester City dan United gabung tapi bentuk yang baru. Contoh saya masih di bank ya, dan lama, Bank Mandiri. Dulu itu bank-bank yang ya cukup eksis sih. Ada namanya Bank Ekspor Impor Indonesia, wah itu besar tuh. Walaupun namanya Bank Ekspor Impor Indonesia, tapi juga retail. Jadi melayani apa? Melayani sampai ke nasabah end user ya. Ada lagi Bank Pembangunan Indonesia. Oh ya, bank-bank BUMN lah. Nah, karena dipikir nggak efisien, hanya didirikan satu entitas dulu namanya Mandiri. Mereka gabung jadi satu ke Bank Mandiri. Itu contoh konsolidasi. Yang kanan ya. Oke. Ya ini definisi lagi sih. Menurut PSAK 22, business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomi. Ya. Karena adanya kendali entitas ekonomi baru tadi, baik entitas ekonomi baru tadi sudah ada sebelumnya atau sengaja dibentuk dalam rangka business combination. Ya. Nah, PSAK 22 lebih spesifik menerangkan soal business combination. Yang kiri ini istilahnya adalah apa ya? Ya akuisisi, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi ada perusahaan yang mengakuisisi, acquiring tadi, di sini disebut acquirer, itu mengambil punyanya acquire atau acquiring, yang mengambil asetnya acquiring atau acquired company. Sementara yang kanan, menurut PSAK 22, itu nggak ada istilah acquirer, nggak ada. Ya, mereka gabungin semuanya itu dan apa ya? Dikendalikan oleh yang baru tadi. Jadi mereka nyerahin ke satu entitas baru. Kalau yang kiri ini disebut ya mirip kayak akuisisi yang kita tahu, ya. Sementara yang kanan ini penyatuan, apa ya? Apa nyatukan aset di pooling, ya. Nah ini metodenya nih. Ada yang akuisisi jadi buy purchase, ada yang namanya buy pooling of interest. AKL kayaknya ya. Ada ya di AKL kalau pop up ingatannya soal apa business combination. Ya. Jadi bisa by purchase atau acquisition, bisa by pooling of interest.
Nah, di buku ini ya, ini sebenarnya AKL konteks Indonesia ya, bukan hanya bahasanya tapi juga dia pakai konteks Indonesia. Kalau BIMS itu kan kalau nggak salah Amerika ya. Ini memberikan pemahaman berbeda lagi, tapi sebenarnya substansinya sama. Kalau dilihat definisinya kan sama ya. Ada 2 atau lebih perusahaan ya digabung. Sebelumnya mereka terpisah, sekarang bergabung. Bentuknya bisa legal merger atau sering disebut merger saja, atau nama lainnya adalah statutory merger. Jadi yang miring, yang hitam dan juga merah bawah itu nama-namanya ya. Bisa disebut legal merger, bisa disebut statutory merger, atau orang sering sebut merger saja. Atau ada yang disebut konsolidasi. Ya, konsolidasi. Nah, kalau yang ketiga kan tadi juga sudah dibahas di PSAK 22 dan apa? BIMS gitu ya. Bisa juga dalam bentuk membedakan antara 3 ini, antara merger ya, konsolidasi dan akuisisi saham. Apa kata kuncinya kalau merger? Atau coba Anda baca 3 teori ini ya. Merger, konsolidasi dan akuisisi saham. Nanti coba Anda cari kata kunci yang membedakan masing-masing. Merger kayak apa? Konsolidasi kayak apa? Akuisisi saham kayak apa? Yang membedakan secara prinsip antara merger dan konsolidasi apa? Di konsolidasi ada ini ya, baru, perusahaan baru yang saya cerita tadi, ada bank A, B, C, D, terus dipersiapkan bank E. Secara legal sebenarnya dia sudah berdiri dulu bank E-nya, tapi belum ada aset, belum ada liabilities, belum ada operasi. Nah, ketika digabung masuk ke E, itu konsolidasi. Ya kalau ini ada yang eksis, ada yang nggak eksis. Ya. Yang eksis ini biasanya yang bargaining posisinya kuat, mungkin karena asetnya kuat, sumber dayanya kuat. Dulu KAP itu Big Five. Sekarang tinggal Big Four. Sekarang isinya apa sih KAP Big Four itu? KPMG, Deloitte, PwC, apa? Hah? Ernst & Young, EY. Dulu ada satu lagi di teori akuntansi apa? Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen kan punya kasus. EY ya, punya kasus. Mereka gabung dengan AA. Tapi EY malah yang tetap eksis gitu ya. Bisa jadi mungkin size-nya lebih besar gitu ya. Jadinya Big Four. Apa itu? EY dan Arthur Andersen tuh. Merger ya. Karena kan AA-nya hilang. Di Surabaya yang ada apa? EY, Deloitte, PwC ada. PwC di mana? TP? Kayaknya KPMG yang belum ya. Kalau EY di Plaza BRI ya. Deloitte di seberangnya, Plaza Mandiri atau apa. Kalau KPMG tadi TP. Ada yang pengen ke Big Four. Ngangkat status, leverage status, minimal CV-nya kan ada ya. Entah itu hanya 3 bulan apa pernah di EY, pernah di PwC. Tapi ya harus siap dengan kulturnya ya. Kultur Big Four ya harus pantang menyerah memang kalau masuk sana. Oke. Kalau konsolidasi dengan merger sekali lagi mirip-mirip ya. Ada aset liability yang ditransfer tapi itu tadi ya, di sini dilanjutkan oleh entitas tunggal yang eksis sebelumnya yaitu acquirer. Sementara kalau konsolidasi itu benar-benar ada yang baru. Nah, ini kalau akuisisi saham. Ingat, hanya kalau induk anak ya, hanya kalau induk anak. Apakah anggap aja ada acquirer ya, mengakuisisi acquiree. Apakah acquiree bubar? Enggak. Tetap ada kan ya?
tetap ada. Itu mungkin yang membedakan akuisisi saham dengan dua sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang ya, ada contoh sederhana untuk menajamkan pemahaman. A melakukan investasi di X dengan cara memperoleh net asset. Kapan dia merger, kapan konsolidasi? Kapan dia merger, kapan konsolidasi? Ya kalau XYZ-nya bubar, itu merger. Kalau dua-duanya bubar, itu konsolidasi, ya kan? Nggak mungkin ini akuisisi saham. Ya, nggak mungkin akuisisi saham. Kalau ini akuisisi saham loh. Ternyata bisa merger atau konsolidasi karena rupanya XYZ-nya dilikuidasi. Kapan dia merger atau konsolidasi? Ya mirip ya seperti yang sebelumnya. Kalau yang terbit yang baru itu tetap ABC atau jadi nggak tahu DEF itu konsolidasi. Ya kan? Pokoknya intinya yang existing masih ada nggak? Kalau masih ada itu merger. Kalau nggak ada dua-duanya ya konsolidasi. Ini kenapa bukan merger atau konsolidasi? Karena merah ini nih. Tetap eksis, si acquiring-nya tetap eksis. Ya, ini yang tipe ketiga berarti ya. Ini berarti yang akuisisi saham. Ada lagi nggak contoh lain? Oh, nggak ada. Jadi ini menajamkan aja ya istilah-istilah bisnis yang mungkin di pengantar bisnis, pengantar manajemen juga sudah sempat dikenalkan. Nah, kalau bicara take over itu bisa memang muncul karena konsensual ya, sama-sama mau, sama-sama suka atau paksa ya, diambil paksa. Kalau ingin melakukan bisnis combination pasti ada cost yang paling tidak harus keluar ya, yaitu cost untuk appraisal, menilai entitas, khususnya entitas yang akan diakuisisi, khususnya entitas yang akan di acquire ya. Jadi berapa aset liability-nya, berapa kira-kira earning-nya ya, ataupun hal-hal khusus yang terkait dengan plus minusnya ya. Considerable exchange ini lebih ke arah kalau saya melakukan akuisisi, apa benefit tambahan yang saya dapat. Slide berikutnya ini ingin menajamkan khususnya yang ini nih, di merger dan akuisisi, konsolidasi ya. Termasuk juga tadi ada istilah acquirer, acquiree. Kapan itu disebut acquirer ya? Sebenarnya kalau dia lebih dominan lah, intinya gitu. Ini indikator-indikatornya ya, ini indikator-indikatornya. Atau bisa pakai indikator di slide berikutnya. Nilai wajarnya lebih besar ya, dominasi manajemen kan mirip kayak ini ya. Dia punya power untuk ngangkat atau memberhentikan, yaitu acquirer sebenarnya. Rupanya ada kondisi. Ya saya nggak tahu di jurnalnya Vanessa Leo itu, di artikel jurnal Vanessa Leo ada nggak? Ada kondisi di mana kesulitan untuk menentukan siapa yang lebih dominan. Nah kalau itu yang terjadi maka metode yang paling pas dipilih itu harusnya pooling of interest. Ya kan? Tadi kan ada dua ya, buy purchase ya, atau buy pooling of interest. Buy purchase itu ciri utamanya adalah ada yang dominan. Kalau nggak ada ya berarti yang pooling of interest. Dengan konsekuensi akuntansi masing-masing tentunya. Ada lagi istilah reverse acquisition. Ya. Induk perusahaan terbitkan saham kepada pembeli saham. Jadi induk terbitkan saham kepada investor, hak suaranya berpindah, ya, sehingga pembeli sahamnya jadi acquirer sekarang, ya. Jadi A dan B, A beli sahamnya B. Ternyata A jual lagi ke B sahamnya. Jadi ini yang disebut reverse acquisition, ya, reverse acquisition.
Tapi ini nggak banyak muncul sebagai isu sih, apalagi di pajak ya. Pajak itu kalau dilihat nanti perlakuannya, kemarin saya kasih PR kepada siapa? Timnya Vanessa Leo, tolong cari dong apa benefit-benefit pajak yang spesifik kalau nggak salah kemarin mereka merger. Supaya bisa tahu waktu neliti itu mengumpulkan data apa saja. Ya, itu dalam penelitian yang disebut definisi operasional variabel. Ya. Nanti kita lihat ya, apa saja benefit umum khususnya di PPH, karena kemarin juga saya minta semua benefit pajak pokoknya. Tujuan merger tadi juga sudah disampaikan di awal sekali, secara komersial sebenarnya untuk sinergi. Ya. Saya mungkin pernah cerita Astra itu sumber dayanya itu pasti dari grupnya, dari holdingnya. Ya, dia nggak perlu pusing-pusing cari untuk outsource cleaning service. Dia nggak perlu pusing-pusing untuk apa? IT. Karena diambil dari grup aja. Uangnya muter di dalam aja. Ya, uangnya muter di dalam aja. Kalau BIMS lebih spesifik lagi dia sebut efisiensi. Kalau sinergi itu lebih efisien biasanya. Untuk tujuan pajak, ya. Saya kasih istilah slowing down avoidance. Jadi menghindari penurunan yang terus-menerus. Ya. Saya yakin Goto itu muncul salah satunya dari ini, slowing down avoidance. Gojek dan apa? Tokopedia. Ya, di masa yang lagi sulit kayak gini kan pada turun tuh. Nah, itu mereka pengen menghindari itu. Ya, pengen menghindari itu. Apalagi sepertinya para investor yang sering dikenal dengan apa tuh? Angel investor ya, itu sudah mulai narik duit. Awal-awal aja ketika ketika booming, ketika lagi hits gitu ya, wah banyak tuh digelontorkan, tapi sekarang kayaknya agak turun. Ya. Nah, ini salah satu ya. Jangan sampai terlalu turunnya terlalu jauh, ayo gabung yuk. Minimal nanggungnya bareng-bareng gitu. Nah, kalau bicara tax base tadi, ada tujuan tax base di sini. Ya ini salah satunya mau ngejar ini. Nanti kita baca ya. Anda mungkin sudah sempat, walaupun baru tadi pagi saya kirim, sempat scanning PPT saya. Itu bisa loh dapat tax free. Jadi salah satu tujuan untuk business combination itu kita meringankan beban pajak supaya tax free. Ya. Juga meng-RN itu cara pemerintah sebenarnya untuk dalam tanda kutip melakukan business combination. Aduh, antar cabang aja bikin faktur. Itu biaya, syukur-syukur sekarang sudah digital. Kalau dulu ya minimal nyetak faktur, bikin faktur gitu kan, itu kan biaya tuh. Nah, dibuatlah pemusatan. Nah, ini substansinya mirip kayak gitu. Ya. Jadi internal aja berputar gitu. Walaupun tetap ada cost of accounting-nya ya. Kan ada jurnal eliminasi, betul ya? Kalau antar rekening internal itu kan harus dihapus. Itu effort juga sih. Tapi saya yakin effort itu tidak sebesar kalau dua perusahaan berbeda bertransaksi. Administrasi pajak yang saya cerita tadi soal faktur pajak juga bisa dikurangi. Salah satunya menghindari supaya faktur pajak tidak dibuat antar cabang atau antar grup ya. Pemusatan itu boleh induk anak ya, pemusatan PPN. Cabang. Pusat cabang aja ya. Iya, induk anak kan entitas berbeda sebenarnya. Tipe merger bisa dibaca ya. Ada teori Weston and Kaplan, itu saya ambil dari buku AKL tadi. Bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau konglomerasi itu maksudnya apa? Konglomerat itu kayak apa sih? Itu nama batu sebenarnya ya. Batu besar tapi dia istilahnya? Dilekati oleh batu-batu kecil yang bentuknya nggak beraturan. Nah, Anda kalau jadi konglomerat itu berarti Anda punya banyak usaha yang beda-beda bentuknya. Kalau ini kan masih bisa dibilang satu lingkup ya, satu layer yang sama. Ini juga masih oke lah. Saya ujungnya adalah perusahaan
Anggap aja saya toko kue, ya. Saya toko kue, jualan kue aja. Tapi kok ribet ya kalau harus atau hanya jadi tempat konsinyasi, tak beli ya pembuat kuenya, iya kan? Terus tiba-tiba mikir, tapi pembuat kue itu butuh tepung, butuh macam-macam, tak beli ya perusahaan tepungnya, ya kan? Ini kan masih bisa disebut berhubungan. Kalau konglomerat itu enggak, ya beda-beda udah usaha yang diambil. Itu tipe merger. Jadi konglomerasi juga part of merger menurut si Western and Kaplan. Kalau ini tahun 85 ya, sama sebenarnya, ditambah ada lagi namanya congeneric ya atau concentric ya. Itu bisa berbentuk karena marketing atau teknologi. Jadi tujuannya itu lebih ke arah meleverage marketing perusahaan atau mengefisienkan penggunaan teknologi. Kalau DJP sendiri gimana? Pajak sendiri bilang apa? Ini sebenarnya basic merger kayak tadi ya, 2 atau 3 jadi 1. Ada upstream, ada downstream. Ya, ada yang antar anak perusahaan. Jadi ini lebih ke arah horizontal dan vertikal. Oke, ini masuk di beberapa kasus. Coba dilihat. Ujungnya pasti nanti perlakuan pajak ya. Ini masih bicara akuntansi. Oh iya, saudara-saudara, saya kok lihat 3 pertemuan terakhir itu tingkat tidak hadirnya tinggi gitu ya. Kemarin juga saya panggil salah satu teman gitu, saya bilang ini kok nggak sampai 75% kamu kehadiranmu. Nanti kalau UAS nggak ada nggak sampai 75%, walaupun Anda ikut UAS, saya nggak akan halangi ya, tapi nilai Anda nggak saya masukkan loh. Jadi tolong dilihat lagi, dihitung lagi kita tinggal berapa pertemuan sih? 2 apa 3? Nah, Anda hitung, kalau Anda masuk terus, itu bisa 75% nggak? Kalau nggak bisa, segera ngomong saya. Saya kasih tugas atau apa kayak untuk bisa saya gantikan 75%-nya. Ya. Jadi tolong dihitung lah. Kok 3 pertemuan terakhir bisa belasan yang nggak hadir. Oke, balik ke sini ya. PT ABC terbitkan 10.000 lembar ordinary share. Ada informasi yang di depan nggak kelihatan ya pastinya ya ketika lihat jurnal, itu asumsinya berarti harusnya diketahui di depan ya. Nanti kita lihat ketika penyajian jurnalnya. PT ABC terbitkan 10.000 lembar ordinary share, par value-nya 10.000 untuk memperoleh seluruh kepemilikan PT XYZ. Ya. Jadi saham. Bisa jadi mungkin kok bingungin ya, mau ngambil XYZ tapi terbitin saham. Ya bisa aja kayak gini nih. Joshua pemilik PT XYZ, saya ABC. Saya bilang ke Joshua, saya kasih sahamku, tapi sahammu tak ambil ya. Kan itu sama aja saya beli sahamnya Joshua, saya kasih cash ke dia. Ya seperti itu mungkin ya proses bisnisnya. Untuk transaksi ini ABC nanggung biaya legal ya dan penilaian kombinasi bisnis 40 juta dan biaya penerbitan saham 25 juta. Ini yang saya bilang tadi di bawah ini mungkin bisa jadi enggak yang modal saham biasa dan agio saham ini mungkin nggak kelihatan informasinya di sini, harusnya diketahui di depan. Jadi jangan bingung ya. 100 dan 45 itu dari mana? Ya, yang sebenarnya ingin diperlihatkan itu ini loh. Biaya-biaya penerbitannya itu diakui sebagai apa? Kalau beban merger ya, beban merger 40 dari namanya aja ini expense. Sebenarnya lebih pas kalau kita Inggriskan gitu ya. Ini expense sebenarnya yang atas. Yang atas ini adalah deferred ya, deferred expense. Kayak prepaid gitu. Jadi dia muncul di awal, dia akan dihapus ketika kemudian kita melakukan investasi. Gitu ya. Jadi dia di cover oleh akun investment.
Yang 25 itu loh. Yang ini ya. Biaya penerbitan saham itu part of cost investment. Karena saya melakukan investasi keluar biaya, nah itu masuk sini. Tapi biaya untuk kombinasi bisnis itu jadi expense. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh slide ini. Slide berikutnya itu bicara goodwill. Goodwill itu AKM berapa ya? 1 kalau nggak salah ya. Bicara intangible asset. Bagian akhir dari intangible asset. PT ABC mengakuisisi seluruh aset PT XYZ. Jadi kata kuncinya di seluruh ini nih. Tadi dibantu oleh Glo ya. Pokoknya kalau seluruh Pak itu cenderung muncul goodwill. Nah, nilai yang dikeluarkan itu nilainya adalah 1M. Fair value dari asetnya XYZ 980. Goodwill itu muncul karena ada net aset perusahaan yang kita ambil, yang kita beli, dan kita berani bayar lebih. Nah, itu goodwill. Ya, itu goodwill. Sebagai ganti akuisisi, ABC kemudian membeli 75% ordinary share-nya XYZ. Ya. Jadi kalau fair value-nya itu atau total nilainya 1M, ya, ABC itu sebenarnya fair value-nya 750. Yang non controlling interest-nya 250. Ya. Kalau di sini dikatakan cost pengambilannya itu 1M, padahal net asetnya XYZ itu hanya 980, berarti goodwill-nya 20. Oh ya, net aset itu apa ya? Dari tadi bicara net aset. Apa itu net aset? PPI kurangi akumulasi depresiasi Pak, nah, itu book value. AR kurangi AFDA Pak, itu NRV. Apa itu net aset? Mirip equity ya. Jadi total aset kurangi total liability, itu net aset. Nah, net asetnya XYZ itu ada 2, ada book value, ada fair value. Book value itu yang tercatat di laporan keuangannya. Jadi kalau kita bicara aset dan liability berarti yang ada di statement of financial position. Itu book value of net asset. Kalau fair value, ya harganya di pasar berapa, harga asetnya berapa, nilai liability-nya di pasar berapa. Dikurang itu. Nilai aset di pasar di total dengan nilai liability di pasar di total itu dikurang, itu namanya fair value net asset. Pak, kalau di pasar nggak bisa langsung diketahui. Makanya tadi pakai apa? Appraisal. Intinya pokoknya fair value itu bisa pakai nilai di pasar, bisa pakai teknik penilaian, salah satunya pakai appraisal. Masih ingat ya, 3 level fair value ya? Yang paling tinggi itu fair value yang kayak apa? Apa? Nah, dia terkuotasi. Ya, kamu itu Glo atau artificial intelligence sih kok semua hafal gitu. Yang paling tinggi itu harga yang terkuotasi. Jadi kita bisa dapat informasinya karena disajikan secara publik. Kayak harga saham. Ada nggak ya harga selain saham yang terkuotasi? Langsung kelihatan. Jadi ada media untuk mengumumkan itu. Kalau tanah, berapa harga tanah Siwalan Kerto? Apakah ada media yang kayak punyanya Bursa Efek tuh mengumumkan harga tanah di Surabaya atau Indonesia? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti harga tanah nggak bisa setara dengan harga saham secara leveling. Sama-sama fair value, tapi harga tanah itu level kedua. Level kedua ini yang sering disebut market value. Pokoknya aset ini kalau dijual lagi berapa sebanding dengan aset-aset yang speknya mirip, itu kalau dijual lagi berapa, itu market value. Berapa harga cabai keriting hari ini di pasar? Biasanya di radio-radio sering ngomong
radio pemerintah khususnya ya, kalau radio swasta jarang. Apalagi radio anak muda cerita soal harga komoditas di pasar. Tapi kan kita dapat infonya walaupun tidak diumumkan seperti harga saham. Nah itu market value level kedua tuh. Bagaimana kalau dua-duanya nggak bisa ketemu, nggak ada kuotasinya, nggak tertulis di informasi apapun, tidak bisa dapat harga sebandingnya, nggak tahu harga secondnya, ya baru pakai cara ketiga. Makanya ada discounted cash flow. Kita present value kan cash flow periode depan ke nilai sekarang. Itu level ketiga fair value. Jadi present value itu juga fair value, tapi level paling rendah. Ya. Nah, di sini pokoknya fair value 980, bisa jadi market, bisa jadi pakai teknik penilaian. Jarang sih fair value yang pakai kuotasi tadi. Nah, ini goodwill-nya 20. Ini hanya untuk mengingatkan lagi ya, nostalgia AKM 1 bagaimana mengukur goodwill. Ada contoh lagi nih. ABC mengakuisisi seluruh aset dan seluruh liability XYZ. ABC terbitkan 10.000 lembar ordinary share ke XYZ, par value-nya 10.000, fair value share-nya adalah 610. Ya. ABC menanggung biaya legal kayak tadi dan biaya penerbitan share 25. Ini adalah book value-nya XYZ yang diakuisisikan XYZ ya, yang di acquire itu XYZ, jadi XYZ acquiree-nya, ABC-nya acquirer-nya. 400 ya total aset dikurangi total liability 100 berarti dapat 300. Itu apa istilahnya? 300 itu apa? Betul ya, total aset kan 400. Total liability berapa? 100 kan? 300 itu apa? Apa istilahnya 300? Apa? Net asset. Tapi apakah itu yang disebut fair value net asset? Terus apa dong? Book value of net asset. Ya. Kalau yang ini total asset fair value, ini total liability fair value, selisihnya itu yang disebut net asset tapi fair value. Dapat dari mana angka-angka ini? Ya itu tadi, bisa pakai harga sebanding atau market value, bisa pakai teknik penilaian. Nah berarti ada selisih tuh 510 dan 300. Itu apa istilahnya? Kalau harga pasar lebih tinggi dari book value atau sebaliknya book value lebih tinggi dari harga pasar, itu yang disebut gain or loss. Ya kan? Gain or loss. Tadi ada nggak ya berapa pengorbanannya ABC untuk memperoleh si XYZ? Karena fair value-nya 510. Nah ini nih, ini pengorbanan dia. Selisihnya itu disebut, halo, saya berkorban 610 untuk dapat XYZ yang 510. Selisihnya disebut goodwill. Ya. Nih. Ada di belakangnya. Di ilustrasi paling awal tadi kan biaya yang terbit karena penggabungan usaha itu jadi expense. Kalau saya nerbitkan saham lalu bayar atau keluar biaya juga itu jadi deferred. Ya. Deferred cost, deferred asset. Berarti yang 40 dan 25 seperti ini. Penyajiannya. Nah, sisanya jurnal lainnya adalah ini.
75 itu apa persediaan 75? Dari mana angka itu? Kan ada dua tadi, carrying dan fair value. 75 itu nilai yang mana? Fair value ya. Yang ini 45 cash. Empat lima ini apa? Persediaan yang kelihatan bedanya. Jadi ingat ya, yang dicatat oleh acquirer dalam hal ini ABC itu adalah nilai yang based on fair value. Dia kan ambil alih aset. Berarti kan si acquirer itu fair value yang jadi patokan. Liability-nya juga semoga beda ya, biar kita bisa bedakan. Liability-nya di sini 110, di sini 100. Ya kan? Yang dicatat itu liability based on fair value. AKM 1 ini sebenarnya. Kalau 25 jelas ya. 25 itu deferred yang muncul di awal kita hapus ketika kita sudah menyelesaikan atau sudah bisa mengakui proses penggabungan bisnis kita. Nah, ini apa ini 100 dan 485? Ini apa ini 100 dan 485 nih? Menandakan apa sebenarnya? Seratus dan 485. Ini loh. Dia waktu mau akuisisi apa? XYZ itu kan terbitkan ordinary share. Berarti ada orang yang sekarang jadi ini kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Share capital. Strip bisa ordinary bisa preference. Gak enaknya pakai bahasa Indonesia karena Anda sudah terbiasa dengan akun in English ya. Ini share capital. 485 ini ya itu tadi bisa diketahui di soal harusnya. Tapi dari sini kita bisa tarik kesimpulan berapa harga pasarnya saham totally. Berapa harga pasar sahamnya ABC saat penerbitan ini? Dari jurnal ini aja bisa timbul soal. Jadi ini bisa jadi bukan jawaban tapi soal cerita. Saya tanya berapa market total. Hah? 585. Yang lain. 585 itu lo notalin ini ya. Tapi itu kan dengan asumsi ya tidak ada biaya penerbitan saham tangguhan. Ya kan? Jadi secara total sebenarnya 485 tambah 25 plus 100 itu total fair value-nya saham ABC. Ya. Jadi walaupun tidak diketahui di sini, tidak ketulis di sini, sorry, harusnya soal aslinya harus ada informasi itu. Cuma kalau saya tiba-tiba munculin jurnal, lalu saya tanya kan bisa. Berapa harga saham dari ABC saat diterbitkan? Termasuk dari ini saya bisa bikin soal. Kalau soal depan saya nggak kasih tahu ya, saya bisa bikin soal. Berapa book value-nya net asset ABC, XYZ kan bisa aja kan? Dari soal ini loh, dari jawaban ini saya bisa bikin soal balik, reverse question. Berapa sih book value dari net asetnya ABC?
Book value-nya adalah fair value kurang book value. Itu cara paling simpel untuk dapat gitu. Walaupun mungkin nggak akurat banget. Ya. XYZ. XYZ yang pasti hapus. Dia hapus semua aset dan liability dia. Ya. Tapi hati-hati, yang dihapus XYZ apa? Based on apa? Persediaan 65 ini apa? Carrying, ya, book value atau fair value? Buat XYZ yang dia hapus book value atau fair value? Ini loh paling gampang lihatnya. Liability yang 100 itu carrying emas. Ya, book 100 liability itu book value atau fair value? Book value ya. Buat acquiree yang dia jurnal untuk dihapus itu based on catatan dia dong, based on buku besar dia dong. 610 ini ya harga yang dia bayar, nilai yang diberikan oleh ABC ke dia, ya. 585 tambah 25 berapa, Glo? Berapa? Nah, ya kan? Jadi bukan 585 plus 10, ya. Bukan 485 plus 100, tapi total ini semua. Karena kalau seandainya nih XYZ beli sahamnya ABC dan bukan dengan cara penggabungan, kan case yang dia keluarkan 610. Jadi bukan 585 nilai pasarnya si ABC. Tapi Pak, XYZ ini kan bubar. Ya kan? Diambil alih. Kalau seperti ini, rekening apa atau akun apa yang masih ada di XYZ setelah jurnal ini? Caranya adalah Anda lihat laporan posisi keuangannya XYZ, ya, based on book value pasti. Lalu Anda hapus yang sudah di jurnal ini. Tersisa akun apa? Akun apa punya XYZ yang masih ada? Apakah ada equity-nya XYZ yang dicatat oleh ABC? Ada nggak? Ini kan hanya aset dan liability. Equity XYZ masih ada nggak? Sudah dihapus nggak oleh ABC di sini? Atau sudah dihapus nggak oleh XYZ di sini? Nggak ya? Berarti yang pasti equity-nya XYZ juga harus ikut dihapus ini. Coba kita lihat ya. Hello. Equity dia nih 150 dan 150 itu kan masih ada. Itu juga harus dihapus karena kan XYZ sudah bubar. Nih. Tadi dia masih gitu ya. Itu juga ikut dihapus keuntungan aset bersihnya yang 310 nih. Udah jadi nol semua punyanya X, YZ karena dia sudah bubar. Jurnal ini kayaknya yang memang di AKM 1 nggak ada. AKM 1 itu kan hanya menjurnal dari sisi ABC ya. Dari sisi yang acquirer. Acquiring-nya nggak dibuatin jurnal di AKM 1. Nah ini tambahan info lah. Nah coba lihat ilustrasi 3. Kalau ini tidak, kalau ilustrasi 2 tadi kan dia akuisisi lalu terbitkan saham, betul? Kalau ini bayar tunai. Ya. Ini bayar tunai. Bayarnya 500. Ya. Bayarnya 500 padahal fair value-nya 510. Selama ini kan contoh-contoh yang diberi, 510, perusahaan yang beli berani bayar 515, 525, 530. Ini enggak. Fair value net asalnya 510, bayarnya hanya 500. Nah,
Nah, ini yang disebut apa? Apa? Negative goodwill. Dulu kalau US GAAP sebutnya bad will. Ya good jadi bad gitu ya. Ya mungkin analoginya adalah kalau kita proses lamaran pekerjaan ya. Ini Anda harus siap-siap mengevaluasi diri sendiri loh. Nanti Anda akan diminta untuk mengukur berapa fair value Anda. Ya. Sama Curo, kamu ngelamar di sini ya. Berapa yang layak kami berikan untuk kamu? Berapa gaji yang pas untuk kamu? Jawablah kan? Itu akan ditanya balik, dari mana dapat nilai itu? Tinggal bandingkan aja nanti, umpama ngomong, Pak saya pengen 10 juta. Bisik-bisik lah dia kan? Atau mungkin dia pikir bentar, wes gini, tak kasih kamu 12. Wah, Anda bisa menilai bahwa nilai saya harusnya lebih dari 10. Ya, saya understated diri saya sendiri. Atau kalau sebaliknya, sorry kami cuma bisa 7,5, take it or leave it. Ya, ambil atau enggak. Nah itu negatif goodwill tuh. Negatif goodwill tidak melulu karena kita nilainya di bawah yang kita ekspektasi ya, atau estimasi. Bisa jadi mungkin kemampuan nawarnya acquirer lebih tinggi. Ya kayak nawar-nawar biasa di pasar atom itu loh. Mampu nawar, bukan berarti nilai barang itu memang rendah, bukan. Tapi kita mampu nawar. Jadi ya apapun itu kalau di bawah fair value itu ya. Anda sampai lulus keluar investasi berapa sih? Kalau 8 semester normal. Pernah ngitung? Jadi berapa? Masa cuma 200? Biaya kuliah atau masa cuma 200 akuntansi pajak? Kayaknya lebih deh saya itu. Yakin ya? Cuma 200 ya? Jadi 8 semester berarti 8 kali USPP ya. UPRS namanya kan masih USPP UPRS ya. UPRS kali 144 di total tambah USM. Masa cuma 200? Lebih dong. Ya, kayaknya 300-an deh. Kayaknya loh ya. Kalau saya hitung tax accounting angkatan Anda. Nah, itu Anda bagi aja, umpama ya, ditanya mau dapat berapa gajinya. Anda bagi aja berapa lama saya mau BEP gitu ya. Anggap aja 300 juta ya. 300 juta kalau Anda mau stay di perusahaan itu 5 tahun aja, berarti per tahun berapa? 60. Betul ya? 60 kali 5. 60 bagi 12 per bulan berarti Anda paling nggak minta berapa dari perusahaan? 5. Masuk akal ya hitungan saya ya. 300 saja biaya kuliah dibagi 5 tahun kalau Anda pengen stay di situ ekspektasi Anda, lalu Anda bagi 12. Berarti saya minta 5. Berarti kalau Anda berpikir ya, ini perusahaan bagus tapi saya kok kayaknya nggak bakal nyaman lebih lama. 3 tahun toh ah. Berarti kan 300 bagi 3 per tahun 100, 100 bagi 12 tambah besar kan ekspektasi gaji Anda ya. Betul ya? Itu cara ngitung ya yang layak untuk investasi yang kita keluarkan. Oke. Jadi kalau ditanya gajinya pengen berapa, itu cara hitung sederhana. Tapi hati-hati, 5 juta pun saya nggak tahu di Surabaya ketinggian nggak 5 juta untuk fresh grad. Ketinggian apa enggak? Itu rendah malah ya. Standar ya, ya udah masih masuk tuh. Tapi ingat loh ya, itu dengan estimasi Anda stay di situ 5 tahun. Plus belum termasuk biaya di luar uang kuliah. Ya, bisa jadi biaya di luar uang kuliah mirip-mirip 300 tuh. Transport, ngekos atau apapun itulah. Jadi harusnya bukan 300 bagi 5, Pak. 400 atau 450 atau 500 bagi 5. Berarti tambah tinggi yang Anda minta nanti. Kalau Anda yakin nilai Anda memang layak dapat itu, jalankan. Tapi kalau Anda nggak percaya diri, jangan. Apalagi pertimbangkan variabel standar atau enggaknya Surabaya. Surabaya ini walaupun banyak yang diberkati ya secara ekonomi, tapi sangat sensitif dengan harga, ya kan? Sangat sensitif dengan harga. Jadi kalau Anda tinggi dikit ya itu Anda harus yakin memang layak dapat. Tapi poin saya apa? Anda hitung deh, anggap aja deh, tadi 300 plus biaya hidup
300 juga, berarti 600 juta. Saya yakin orang tua nggak pengen itu balik, nggak pernah berharap itu balik lah. Itu sudah part of tugas orang tua. Tapi kan kita bisa nyatat sebagai hutang dong ya. Lagi modal ke orang tua 400 lah. Jadi total utang saya 1 M, dalam tanda kutip hutang 1 M. Kalau Anda jadi pengusaha mungkin perlu mempertimbangkan untuk bikin lapangan kerja sendiri, bukan kerja di orang. Karena nggak visible untuk balikin investasi kita dalam waktu cepat. Ya, agak-agak ini ya, agak-agak out of topic ya, sorry. Oke, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Ini 510 tapi hanya dibayar 500. Nah, ini berarti ada negatif goodwill 10. Fair value asetnya, net asetnya 510. Kalau carrying amount net asetnya 400 kurang 100. Cash ya di sini. Kok ada 2 cash ini? Yang 500 ini adalah cash yang dikeluarkan oleh ABC untuk ngambil alih XYZ. Jurnal ini jurnalnya Kiso and Wagon. Betul ya? Transaksi goodwill-nya Kiso and Wagon itu kan belinya tunai, bukan menerbitkan saham. Nah, ini jurnal Kiso and Wagon sebenarnya. Cash 45 ini punyanya siapa awalnya? XYZ. Tapi fair value loh ya. Bisa jadi mungkin nggak beda antara fair value investasi. Apapun itu harus dihapus semua, ya, harus dihapus semua. Pelaporan setelah kombinasi bisnis 1 Januari 2021 ABC akuisisi. Jadi diketahui ya labanya ABC 300, tidak termasuk labanya XYZ, jumlah ordinary share beredar 30. Ternyata di sini ya ABC akuisisi XYZ dan terbitkan 10.000 lembar saham. XYZ sendiri itu laba bersihnya 60 juta. Nah di 2000 ini rupanya bukan jurnal ya, ini kondisi keuangan atau posisi keuangannya setelah dilakukan business combination ya. Ini before-nya, bawah ini after-nya. 30.000 menjadi 40.000 itu karena dia menerbitkan saham baru. Tiga ratus ya. Kalau di jurusan beliau bos saya jadi siap gitu ya. Nanti stay bentar ya habis.
Sekarang pajak sendiri ngomong apa? Soal merger, soal konsolidasi atau apapun itu. Di UU PPH pasal 10 dikatakan di situ, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka bla bla bla, ini sebenarnya kombinasi bisnis semua nih. Ya. Itu bisa based on harga pasar, ya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Jadi defaultnya, setelan pabriknya itu fair value. Lebih spesifiknya lagi market value. Ya, market value. Saudara kalau baca ini, kan tadi saya bilang ya ada tiga level fair value, maksud dia ini fair value. Apapun dari tiga ini. Karena kalau hanya bicara harga pasar, berarti nilai appraisal diakui nggak? Bisa jadi enggak. Ya. Jadi ada dua perspektif dari sini. Bisa jadi yang dia maksud harga pasar itu ya market value, atau maksudnya adalah fair value, apapun fair value-nya. Ya. Jadi sebenarnya ikut akuntansi. Ya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Ya, bentuk bisnis combination di pajak, yang kena pajak ya itu taxable merger. Bagaimana dengan tax free merger? Kalau tax free merger berarti nggak pakai fair value, pakainya apa? Tax free merger berarti pakai apa? Masa nggak bisa langsung disimpulkan? Kalau ini pakai fair value, ini pasti pakai apa? Ya carrying amount atau book value, ya. Itu tax free merger. Nah, di pasal 28 ayat 7 tentukan atau untuk menjalankan taxable merger itu harus berdasarkan PSAK. Berarti PSAK nomor berapa tadi? PSAK nomor berapa tadi? 22. Yang sudah kita bahas garis besarnya, yang sekali lagi detailnya pasti ada di pembahasan AKM 2. Ya. Jadi kalau taxable merger itu kita bahas tadi. Ya. Nah, back lagi ke PSAK 22 ya. Ada dua metode tadi ya, buy purchase sama apa satunya? Pooling of interest. Ya. Intinya pokoknya cost yang kita keluarkan, ya pengorbanan yang dikeluarkan itu jadi dasar untuk mencatat nilai buku. Ya. Jadi semua transaksi yang dilakukan acquirer untuk memperoleh net asetnya acquiree itu dia berkorban berapa, itu kan cost. Nah itu yang jadi dasar pencatatan. Jadi mirip kayak kita beli PPE, ya mirip kayak kita beli PPE. Kalau ada biaya-biaya yang tidak terkait dengan itu jadi expense. Mirip kayak tadi ada biaya apa tuh dua tuh? Biaya untuk merger dan biaya penerbitan saham. Nah itu jadi expense. Ya, itu jadi expense. Jadi dari situ sudah kelihatan perbedaan perlakuannya untuk kasus unattributed cost ya. Kalau yang ini kan udah jelas cost. Kalau ini tadi ada yang tangguhan, ada yang expense. Ini semuanya expense. Ya. Jadi itu yang taxable merger. Bagaimana kalau yang tax free merger? Ya. Anda bisa download sendiri. Nanti saya tadi coba cari, saya punya PDF-nya nggak? Kalau ada saya langsung upload tadi di Lentera. Tapi rupanya saya belum punya. Jadi Anda cari sendiri. Nomor-nomor aturannya ada kok. Ya, UU ada,
Lalu ini juga ada saya tulis di jadi bisa di ini ya. Kapan saya bisa memanfaatkan penggunaan book value dalam rangka supaya saya free? Kan book value itu supaya free ya. Itu bisa dilihat di PMK 205 2018. Ya. Di PMK ini tetap ada dua sih. Bisa market value base, bisa book value base. Ya. Tapi di sini lebih nanti ditekankan kapan saya bisa pakai yang book value base. Nah, lihat nih. Ada apa? Ada petunjuk ininya saya tulis. Jadi kalau Anda pakai PSAK 22 itu berarti Anda pakai buy purchase, itu berarti Anda pakai market value. Berarti Anda taxable merger. Tapi kalau Anda pakai PMK 52 2017 yang sudah diperbarui di 205 2018 itu pooling of interest. Pooling of interest itu tax free merger. Ya, tax free merger. Tax free merger bisa dalam bentuk merger, konsolidasi, pemekaran atau akuisisi. Ada beda nggak definisi ini dengan merger yang kita pelajari tadi? Walaupun kalimatnya mungkin beda, tapi kan substansinya sama ya. Merger di dalam PMK 205 dan 52 kan sama ya. Konsolidasi, beda nggak? Dengan definisi yang sudah kita pelajari tadi. Sama ya. Nah, ada istilah baru yang tadi mungkin tidak diperkenalkan di PSAK 22 BIMS ya maupun tadi AKL versi Indonesia, ada ini nih. Semua gabung ke entitas ke-6, itu konsolidasi. Bagaimana kalau yang ini? Ini justru sebaliknya, namanya aja pemekaran. Ya, namanya aja pemekaran. Jadi satu justru ya memekarkan diri, memecahkan diri. Kalau ada satu usaha langsung dibuat jadi dua usaha itu split off. Ya, satu entitas langsung dipecah jadi dua itu split off. Spin off sebenarnya mirip ya, spin off sebenarnya mirip, tapi spin off ini lebih kayak gini nih. Nah nih ya, di Petra ada berapa fakultas sih di Petra? 5 ya. Nah SPM ini kan fakultas khusus ya dalam tanda kutip. Namanya aja bukan fakultas, namanya school. Jadi kan sekolah khusus. Jadi benar-benar terpisah dari Petra, itu namanya spin off. Ya. Jadi ada satu divisi yang bukan entitas khusus, itu diangkat jadi entitas khusus setara dengan tuannya, dengan pemilik awalnya. Itu spin off. Ya. Langsung jadi 5 sekolah, 5 universitas based on fakultas. Sekolah teknik, ada sekolah teknik sipil atau arsitek, ada sekolah industri kreatif, ada sekolah keguruan, ada sekolah bisnis. So itu split off. Itu juga menurut pajak adalah apa? Penggabungan usaha. Bisa bebas pajak kalau metodenya apa? Pooling of interest. Ya, pooling of interest. Saya stop dulu presentasi. Saya tadi disuruh milih 7 orang, wah ini berat. Dua nanti ke saya ya. Yang teman-teman lain mungkin boleh tinggalin tempat setelah buat presensi. Kamu kayaknya minggu lalu masuk nggak?
Enggak, oh pantas. Anu dulu dong, bikin QR dulu. Ini siap. Ya. Kemana kemarin? Oh, kamu izin ya? Iya izin Pak. Saya lupa dong. Ini sudah berdua. Syuting di pinggiran pantai. Jadi model. Ya, di Lili. Kayaknya sih habis ini kita masih ada waktu di sana. Kamu, ya kamu bilang. Cowok juga ada dong. Cowok 4, cowok 3. Ya, kamu cari 2 teman. Ya. Kamu cari 4 teman, 3 teman. Kamu apa dulu aja? Nanti satu lagi saya mau ngomong sama aku sih. Ya. Oh, belum ke share. Oh. Kayak kok. Sorry. Kasih aja. Sudah. Hari ini tugas kelompoknya free ya, relaksasi. Atau ada yang mau?
Yang sudah selesai ini boleh tinggalkan kecuali yang tadi dihubungi Gro sama Joshua ya. Terima kasih. Gini loh, saya kesulitan waktu sih tepatnya. Kamu bisa kan? Nanti saya buatin kunci jawabannya. Tapi kamu, maksudnya koreksi yang UTS itu. Pokoknya punyamu pasti saya yang koreksi. Cuma kasih nama-nama yang menurut kamu bisa conflict of interest itu biar saya koreksi. Kamu pastinya nggak begitu punya interest toh. Menurutmu sistem penilaian ya saya kasih juga kunci sama ya kayak yang dulu AKM itu. Kamu kasih nama yang kamu pasti apa inner circle-mu pasti enggak, tapi kasih saya nama dan ininya yang saya kirim ke kamu yang bukan itu. Ya. Oke. Thank you ya. saya koreksi yang bukan menurut saya. Yang pokoknya kamu nggak punya konflik of interest ya. Thank you ya, Bo ya. Ya.
Yang request dia. Oh, kamu masih ada waktu sampai 10:30 kok. Malah. Ya.